Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah peperangan yang terjadi antara pasukan Raja Iblis melawan pasukan Kayangan. Raja Iblis Kerbau yang memimpin pasukan Iblis terlibat pertarungan langsung dengan Kaisar Langit. Di dalam pertarungan itu, Kaisar Langit dengan kekuatan yang ia miliki berhasil melumpuhkan Iblis Kerbau. Saat akan dihabisi, Dewi Kipas yang merupakan adik sang kaisar memohon kepada kakaknya untuk mengampuni nyawa kekasih hatinya itu. Melihat adik perempuan yang menangis, Kaisar Langit pun memutuskan mengampuni Raja Iblis. Kerusakan yang menimpa Kayangan membuat sang Dewi Penciptaan mengorbankan dirinya untuk memperbaiki dan membangun ulang Istana Langit. Terdapat sebuah kristal yang jatuh ke bumi dan menjelma menjadi sebuah kehidupan. Sosok tersebutlah yang kemudian kita kenal sebagai Sun Wukong. Suatu malam di sebuah tempat Dewa Bumi didatangi Dewi Guanyin untuk menyampaikan sesuatu. Tak terasa, waktu terus berlalu. Kini Wukong tumbuh menjadi kera dewasa. Ia hidup bahagia bersama kera-kera lainnya. Saat Wukong sedang mengambil buah, ia melihat seekor kupu-kupu yang terbang tepat di depannya. Ia menggapai kupu-kupu itu, namun dirinya terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Dengan raut wajah penuh dengan penyesalan, kupu-kupu itu pun mati dalam genggaman tangannya. Dewa Bumi yang tiba-tiba ada di sana menghidupkan kembali kupu-kupu yang telah mati itu. Karena kejadian itu, Wukong pun ikut bersama Dewa Bumi untuk menjadi muridnya. Mulai saat itu, Wukong pun menjadi salah satu murid Dewa Bumi. Wukong belajar bersungguh-sungguh dan menuntut ilmu dari gurunya itu. Di tempat lain, Raja Iblis diberitahu jika tanda-tanda akan bangkitnya kekuatan besar yang akan membantunya menyerang Istana Kayangan. Sedangkan di tempat Dewa Bumi, Wukong terlihat malas-malasan untuk berlatih. Karena kini ia telah menguasai 72 ilmu perubahan yang diajarkan oleh gurunya. Karena tak terima dengan ejekan murid lain, Wukong pun menyerangnya. Perkelahian antara mereka berdua pun terjadi di sana. Dengan teknik perubahan yang ia kuasai, Wukong terlihat lebih unggul dalam pertarungan itu. Tak lama kemudian, Dewa Bumi pun datang ke sana. Ia mengajak Wukong untuk ikut pergi dengannya. Wukong dibawa ke sebuah tempat dan di sana Dewa Bumi berkata bahwa kini sudah tiba saatnya untuk Wukong kembali melanjutkan hidupnya. Banyak nasihat yang Dewa Bumi berikan untuk Wukong. Meski terlihat sedih, Wukong memberikan penghormatan terakhir kepada sang guru. Sementara itu, Raja Iblis datang menemui Dewa Erlang untuk mengajaknya bekerja sama. Meski sempat menolaknya, pada akhirnya Dewa Erlang tertarik dengan tawaran yang diberikan. Wukong yang telah kembali ke Gunung Huaguo terlihat sedang berhadapan dengan siluman batu yang mengganggu teman-temannya. Setelah itu, Wukong berniat mencarikan mereka senjata untuk mereka menjaga diri. Di tempat lain, Raja Iblis Kerbau mendatangi sekelompok iblis yang ternyata salah satu di antara mereka adalah siluman rubah yang bernama Ruxu. Sementara itu, Wukong berenang menuju istana Raja Naga, penguasa Laut Timur. Setelah menghabisi ikan raksasa yang mencoba memakannya,
Wukong akhirnya bertatap muka dengan Raja Naga. Tanpa basa-basi, Wukong segera mengutarakan maksud dari kedatangannya. Melihat jenderalnya tewas dihajar oleh Wukong, Raja Naga pun segera memerintahkan untuk menyerahkan senjata kepada Wukong. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, mata Wukong tertuju pada sebuah benda yang tersimpan di dalam kotak pustaka. Wukong pun segera mengenakan jubah tersebut. Kemudian berlalu pergi meninggalkan Raja Naga. Saat akan pergi, Wukong melihat sebuah pilar yang tertancap tepat di depan istana Raja Naga. Raja Naga pun menjelaskan tentang pilar tersebut. Ternyata sombongnya Raja Naga kemudian menantang Wukong untuk mencabut pilar itu. Saat pilar itu tercabut, mulai terjadi gempa bawah laut dan air membentuk pusaran gelombang. Tsunami setinggi puluhan meter terbentuk dan mulai menyapu daratan. Raja Kerbau dan istrinya Sang Dewi Kipas kemudian berusaha untuk menghentikan sapuan gelombang yang mulai menenggelamkan gunungnya. Keesokan harinya, para kera menyerang Ruksue dan teman-temannya yang sedang mengendap-endap di daerah kekuasaan mereka. Kemudian, Wukong segera menyadari siluman yang tertangkap itu adalah si Rubah Putih, teman lama semasa kecilnya dulu. Di sana, Rubah Putih pun menjelaskan bahwa rumah mereka telah hancur diterjang oleh ombak besar. Di tengah rasa senang yang membanjiri hatinya, Wukong membawa Rubah Putih terbang bersama dirinya. Sedangkan di Hayangan, Raja Naga berniat untuk melaporkan kejadian yang menimpa kerajaannya. Dan Dewa Erlang pun menyuruh Muza untuk menangkap Wukong. Di malam itulah Wukong baru mengetahui nama sang Rubah Putih yang ternyata bernama Ruksue. Mereka pun bernostalgia tentang kenangan mereka semasa kecil sambil menikmati indahnya malam hingga tak terasa mentari pun tiba. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh Muza, utusan dari Jenderal Erlang. Wukong berusaha melarikan diri dari serangan tersebut. Setelah mengamankan Ruksue, Wukong pun melanjutkan pertarungannya dengan Muza. Pertarungan mereka berdua pun terjadi di sana. Wukong sempat terjebak oleh gelang sakti milik Muza. Di saat itulah Raja Iblis muncul membantu Wukong. Karena telah diselamatkan, Wukong pun mengajak Iblis Kerbau untuk singgah ke Gunung Huaguo. Sementara itu, Dewa Erlang melaporkan kepadanya tentang ulah yang telah Wukong lakukan. Untungnya, Dewa Bumi datang dan mencoba menjelaskan kepada Kaisar siapa Wukong sebenarnya. Di Gunung Huaguo, Wukong mengangkat Iblis Kerbau menjadi kakaknya. Pada kesempatan itulah, Iblis Kerbau mencoba untuk menghasut pikiran Wukong. Awalnya Wukong tak tertarik dengan apa yang Raja Iblis katakan, karena ia sudah sangat senang tinggal di Gunung Huaguo. Namun tiba-tiba, Ruksue juga ikut mempengaruhi Wukong dengan mengatakan, "Wukong, jika Hayangan sangatlah indah. Para dewa memiliki kemampuan menghidupkan kembali makhluk yang telah mati." Mendengar hal itu, Wukong pun segera terbang menuju Hayangan sembari berpesan kepada Ruksue untuk menunggunya pulang. Ternyata ini semua telah direncanakan oleh Raja Iblis dan juga Dewa Erlang. Mereka berdua berniat untuk memanfaatkan kepolosan yang Sun Wukong punya. Sesampainya di Hayangan, Wukong dijegat oleh Erlang dengan mengatakan bahwa siluman tidak mungkin bisa menembus gerbang kristal yang dibangun oleh Dewi Nuwa. Namun Wukong tetap berjalan memasuki gerbang itu. Karena Wukong adalah reinkarnasi dari salah satu batu kristal Dewi Nuwa, ia pun dapat melewati gerbang tersebut. Wukong kemudian terbang melintasi Hayangan hingga ia tiba di tempat di mana Kaisar Langit sedang bermain bersama kudanya. Tanpa basa-basi, Wukong segera melepaskan sadel yang ada di punggung kuda itu. Dalam sekejap, kuda itu pun langsung terbang dan tampak begitu senang. Kaisar Langit hanya tersenyum sendiri melihat tingkah laku dan perbuatan Wukong. Tidak lama kemudian,
Erlang dan Dewa Bumi beserta seluruh pasukan tentara langit datang ke sana. Namun sang kaisar tampak sangat menyukai Wukong. Ia bahkan mengangkat Wukong sebagai pejabat kayangan. Mulai saat itu, Wukong ditugaskan menjadi pengawas kuda kayangan. Duduk di sepanjang hari dan hanya menatap kuda membuat sang kera sakti mulai dirasuki oleh kebosanan. Ia mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan kebosanannya itu. Namun tiba-tiba, Dewa Erlang datang untuk mencari masalah dengan mencabuki kuda-kuda di sana. Tentu saja, perbuatan ini membuat Wukong merasa sangat geram. Wukong kemudian melepaskan semua kuda dari kandangnya. Kuda-kuda itu terbang dengan bebas mengitari hayangan. Kemudian Wukong bersembunyi di sebuah kebun persik saat para pasukan mencarinya. Wukong tergoda oleh buah persik yang ia lihat. Ia pun mulai memakan buah persik yang ada di sana. Aksinya dihentikan oleh para dewi yang ada di sana. Dewi-dewi itu juga menghina Wukong karena ia tak layak memakan buah persik itu. Mendengar perkataan itu, Wukong pun kecewa. Tak lama, Erlang pun datang ke sana. Ia mencoba menghasut salah satu dewi agar melaporkan kelakuan Wukong kepada kaisar. Namun tiba-tiba Wukong kembali muncul. Ia memberikan pelajaran kepada Erlang dengan menyamar menjadi kaisar langit. Sayangnya, aksi Wukong itu berhasil diketahui oleh Erlang. Di tempat lain, Raja Siluman Kerbau tengah bersiap untuk melakukan aksinya menyerang Istana Langit. Dewi Kipas yang melihat hal itu mencoba mencegahnya karena ia tak mau terjadi peperangan lagi antara kakaknya dan juga suaminya. Namun Raja Iblis tetap pada pendiriannya. Ia akan tetap menyerang Istana Langit untuk mengalahkan sang kaisar. Ia mengorbankan banyak iblis untuk membangkitkan kembali senjata pamungkasnya. Sementara Wukong terlihat berada di sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah tempat pembuatan pil dewa. Seorang dewi menjelaskan kepada Wukong untuk tak berada di tempat tersebut. Namun ternyata itu adalah Dewa Erlang yang sengaja menjebak Wukong agar ia masuk ke tempat itu. Sambil mengendap-endap, Wukong berjalan masuk ke dalam sana. Dewa Bumi yang mengetahui perbuatannya segera datang untuk menghentikannya. Namun, tak lama berselang, Dewa Erlang muncul dan menyuruh prajuritnya menyerang Wukong. Tidak cukup sampai di situ, Erlang mencambuki Wukong hingga ia berada di tepian tungku. Wukong mencoba untuk melepaskan tali petir dan mengikatnya. Karena tak membuahkan hasil, Wukong memutuskan untuk melompat ke dalam tungku tersebut. Disinilah Wukong memenuhi 2 dari 3 takdir yang harus ia lalui di dalam kehidupannya. Dengan sisa kekuatan di dalam dirinya, ia menyerap semua pil dewa yang berada di dalam tungku itu. Dalam seketika, tungku tersebut langsung meledak. Dan Wukong pun kembali terlibat pertarungan dengan Erlang. Erlang dibuat tidak berdaya menerima serangan yang dilancarkan oleh Wukong. Erlang yang kini babak belur dihajar oleh Wukong kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari pertarungan tersebut. Saat Dewa Bumi akan mencegah Wukong pergi, Kaisar Langit datang dan memintanya untuk tak mengejar Wukong. Namun tak disangka-sangka, sejauh matanya memandang, Gunung Huaguo seluruhnya telah hangus terbakar. Wukong kembali ke bumi harus menyaksikan Gunung Huaguo dipenuhi dengan mayat-mayat kera yang selama ini sudah seperti keluarganya sendiri. Di tengah rasa sedih dan putus asanya, ia menggunakan seluruh energinya untuk mencoba menghidupkan kembali mereka semua.
Namun seberapa kuat pun dia mencoba, ternyata usaha itu tidak dapat melawan kehendak takdir. Setelah mengubur semua temannya, Wukong kemudian berbaring di samping jasad Ruksue. Namun tiba-tiba iblis kerbau datang dan memberitahukan kepadanya bahwa semua temannya tewas dibantai oleh tentara langit. Iblis kerbau kemudian mengajak Wukong membalas dendam dan bergabung dengannya untuk menyerang Kahyangan. Di saat itulah Wukong langsung melesat terbang menuju Kahyangan. 4 jenderal penjaga gerbang Kahyangan mencoba untuk menghentikannya. Namun mereka bukanlah tandingan dari amarah sang kera sakti yang sedang berapi-api. Wukong langsung menghancurkan gerbang kristal menjadi berkeping-keping. Ia tak tahu bahwa sebenarnya iblis kerbaulah yang telah membunuh Ruksue beserta semua teman-temannya yang ada di Gunung Huaguo. Gerbang kristal yang melindungi Kahyangan dari serangan para iblis pun runtuh akibat tangan sang kera sakti. Kaisar Langit mengerahkan semua prajuritnya untuk menghadang Wukong. Wukong mencabut segenggam bulunya dan seketika itu juga Kahyangan dipenuhi oleh ribuan Sun Wukong yang sama persis kemampuan bertarung dan tingkat kesaktiannya. Di saat yang bersamaan, iblis kerbau menerobos masuk ke dalam Kahyangan. Peperangan hebat pun terjadi di sana. Dewa Bumi mencoba untuk memberikan bantuan. Namun ia tewas seketika di tangan sang Raja Iblis. Di saat itulah Wukong menyadari bahwa yang telah membunuh Ruksue dan membumi hanguskan Gunung Huaguo ternyata adalah si Iblis Kerbau. Tidak lama kemudian, Kaisar Langit pun tumbang di tangan Iblis Kerbau. Saat Erlang akan menghabisi sang Kaisar, Wukong pun datang untuk mencegahnya. Ternyata Dewa Erlang juga telah dibodohi oleh Raja Iblis. Di sana akhirnya ia pun dihabisi oleh Raja Iblis. Setelah itu pertarungan yang sesungguhnya pun terjadi antara Wukong melawan Raja Iblis Kerbau. Mereka berdua bertarung di tengah puing-puing istana langit yang berterbangan dan hancur berserakan di mana-mana. Di dalam pertarungan itu, Wukong sempat tak sadarkan diri setelah menerima serangan iblis kerbau. Ketika Wukong tak sadarkan diri, ia bertemu dengan sang Dewi Welas Asih untuk memberikan pertolongan kepada dirinya. Di momen inilah Sun Wukong memenuhi suratan ketiga dari jalan takdir yang harus ia lalui, yaitu untuk mencapai keabadian maka dia harus melewati kematian. Seketika Wukong langsung kembali ke dalam pertarungan. Kesaktiannya tumbuh berkali-kali lipat dan Raja Iblis dibuat kewalahan menerima serangan bertubi-tubi. Iblis kerbau pun berubah menjadi monster kerbau. Sementara Wukong juga ikut merubah dirinya menjadi seekor kera raksasa. Kemudian tanpa membuang-buang waktu, Wukong segera melompat ke arah si kerbau dan langsung menghajarnya. Wukong mematahkan tanduknya lalu melempar si kerbau hingga terjatuh dari menghantam bumi. Beberapa tahun kemudian, Dewi Kipas bersama anaknya tetap setia menemani iblis kerbau yang kini telah kehilangan seluruh kesaktiannya. Sementara itu di Kahyangan, Wukong berusaha memperbaiki istana langit, namun usahanya itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Ia kemudian menerima hukuman dari Sang Buddha untuk menebus semua kesalahan yang ia perbuat. 500 tahun kemudian, seorang biksu datang untuk membebaskan dirinya. Film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya, teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara di-subscribe, di-like, dan di-share channel ini, supaya kita lebih semangat lagi untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!